大可为匹。Singkat cerita, akhirnya pertarungan berakhir. Dengan kemenangan Xiaoyan, sesaat arena menjadi hening. Namun seketika riuh tepuk tangan dan juga gemuruh suara semua orang menjadi sangat meriah. Lin Qiuya dan Liu Qing yang sudah di luar arena pertarungan mereka saling memandang. Orang ini benar-benar terlalu menakutkan. Saat itu aku masih bisa bermain habis-habisan sampai kami berdua dikalahkan dengan cedera serius. Liu Qing tertawa getir. Lin Qiuya juga di sana terlihat senyuman pahit pada dirinya. Sambil bergumam dalam hatinya, tidak heran gadis luar biasa seperti Suner menyukainya. Dia memang pantas mendapatkannya. Beberapa hari telah berlalu, pertarungan antara dua tetua dan Xiao Yan menjadi topik hangat di akademi. Saat pertarungan antara Lin Qiuya dan Xiao Yan ketika Xiao Yan kembali dari menara, mungkin para ahli bisa melihat perbedaan antara kekuatan Xiao Yan dan Lin Qiuya. Namun untuk murid biasa, mereka tidak menyadari perbedaan besar di antara kedua dari mereka. Dan juga saat Xiao Yan bisa membunuh Han Feng dengan level Dou Huang. Itu terlalu mengejutkan bagi mereka, terlebih mereka yang tidak menyaksikannya. Namun pertarungan antara Lin Qiuya dan Liu Qing, sebagai tetua akademi, dan juga sebagai orang yang berada di peringkat 3 terkuat, dengan kemenangan sempurna dari Xiao Yan, dan banyak yang menyaksikannya, memecahkan keraguan mereka saat ini. Mereka sekarang benar-benar mengakui kekuatan Xiao Yan saat ini. Bukanlah hal yang dilebih-lebihkan. Tentu dengan kemenangannya Xiao Yan sebagai pemimpin Gerbang Pan, kini Gerbang Pan semakin disegani dan dihormati. Tidak terasa waktu sudah 1 bulan setengah, Xiao Yan masih berada di Gerbang Pan. Kesehariannya dia menghabiskan waktunya hanya untuk membuat obat dan memurnikan fil di Gerbang Pan. Sementara itu, di Gerbang Xiao Li sudah berhasil mengumpulkan beberapa orang untuk membantunya, ketika di peperangan nanti. Kembali lagi kepada Xiao Yan, di saat Xiao Yan sendiri, datanglah 2 orang wanita yang menghampirinya, dia adalah Xiao Yu dan juga Xiao Mei. Lalu Xiao Yan dan Xiao Mei saling bertegur sapa, sampai kemudian pandangannya beralih kepada Xiao Yu sambil berbicara. Aku telah menyelesaikan sebagian besar masalah setelah tinggal di akademi. Dalam sekian lama, aku mungkin akan memanfaatkan waktuku yang tersisa untuk sedikit berlatih di pegunungan. Setelah selesai aku akan kembali lagi untuk membawa Lin Yan dan juga yang lainnya. Xiao Yu dengan kaget lantas menjawabnya. Haruskah kamu mengatur jadwalmu sampai begitu padat? Xiao Yan menjawabnya dengan tenang. Misty Cloud dan Yunsa bukanlah musuh biasa. Saat aku diusir dari Jiama, yang aku pikirkan adalah terus memperkuat diri, dan aku hampir kehilangan akal sehatku, ketika klan Xiaoku hampir dimusnahkan Misty Cloud, namun aku akhirnya bisa menahan diri di saat-saat terakhir. Karena aku sadar kekuatanku 2 tahun yang lalu tidaklah seberapa. Lalu Xiao Yu perlahan mendekat kepada Xiao Yan, sambil mengusap kepala Xiao Yan dengan lembut, lalu berkata kepada Xiao Yan, Paman Xiao benar tentangmu saat itu. Di klan Xiao kamu akan menjadi orang yang paling menonjol, dan sekarang aku percaya itu. Di sisi lain Xiao Mei yang melihat kedekatan Xiao Yu dan Xiao Yan merasa iri dan kesal ketika melihat Xiao Yan dan Xiao Yu berdiri begitu dekat. Lalu Xiao Yan berkata kepada mereka, aku akan mengirim seseorang untuk memberitahu kalian semua setelah aku menyelesaikan masalah di dalam kekasiaran Jiama. Pada saat itu, kalian semua bisa kembali jika kalian mau. Percayalah, pada saat itu, klan Xiao akan menjadi klan terkuat di kekaisaran Jiama. Xiao Yu dan Xiao Mei mengangguk sedikit saat mereka melihat ekspresi serius dari Xiao Yan. Mereka percaya bahwa Xiao Yan pasti bisa memenuhi janjinya kepada mereka. Lalu melanjutkan, ini sudah larut. Aku juga harus masuk ke pegunungan. Aku takut aku benar-benar akan meninggalkan tempat ini saat aku kembali lagi. Lalu Xiao Yan melambaikan tangan kepada mereka berdua. Sesaat sebelum Xiao Yan benar-benar pergi, Xiao Mei yang dari tadi terdiam, memberanikan dirinya untuk berkata. Xiao Yan kemudian menoleh ke arah Xiao Mei. Maafkan saya. Wajah Xiao Mei memerah sesaat sebelum dia mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Xiao Yan terkejut. Dia segera tersenyum sambil berkata, kita adalah saudara yang tumbuh bersama. Tidak perlu mengucapkan kata-kata seperti itu. Aku sudah lupa tentang masalah itu. Sedikit cerita tentang Xiao Mei. Dulu ketika Xiao Yan masih kecil, dan masih dianggap jenius, Xiao Mei dan Suner adalah orang yang dekat dengan Xiao Yan.
Namun ketika kekuatan Xiao Yan tiba-tiba menghilang, dan dianggap sampah oleh semua orang, Xiao Mei yang tadinya dekat hubungannya, menjadi sangat jauh. Hanya Sun Er lah yang selalu ada ketika Xiao Yan dianggap sampah. Mungkin di sini Xiao Mei merasa bersalah dan tidak enak hati, karena dulu sudah salah, dan juga pernah menganggap Xiao Yan sebagai sampah juga. Scene beralih ke pegunungan, terdengar suara ledakan yang keras, sehingga membuat gunung berguncang dan terjadi gempa yang membuat burung-burung berterbangan. Di tengah-tengah gempa Xiao Yan tersenyum puas, karena segel pembuka gunungnya kini meningkat lagi, dan lebih kuat dari sebelumnya. Walaupun tidak dengan kekuatan penuh, efek yang dihasilkan benar-benar sangat hebat. Xiao Yan bergumam dalam hatinya, seraya berkata, apakah ini segel pembuka gunung sesungguhnya? Sungguh layak menjadi teknik Dao tingkat tinggi. Lalu sesaat kemudian, tiba-tiba Yao Lao muncul dari dalam cincinnya. Yao Lao melihat gunung yang hancur yang disebabkan oleh Xiao Yan, yang membuat Yao Lao tersenyum melihatnya. Lalu Xiao Yan menanyakan kepada gurunya, pernahkah guru mendengar teknik ini? Teknik segel dewa? Bagaimana mungkin aku belum pernah mendengar nama yang begitu bagus? Kumpulan teknik Dao ini juga bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh siapapun dalam klan pacar kecilmu. Alasan dia bisa mendapatkannya, karena kemungkinan besar karena statusnya yang luar biasa. Namun sungguh tidak terduga, bahwa dia mampu memberimu teknik Dao yang langka. Yao Lao tertawa, dia sepertinya telah mengingat sesuatu, lalu menghela nafas. Saat itu aku juga cukup tertarik dengan set segel tangan pembalik gunung ini. Sayangnya aku tidak bisa mendapatkannya. Jika seseorang mencapai penguasaan penuh dari set teknik Dao ini, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa seseorang dapat menghancurkan pegunungan dan merebus laut. Lalu Xiao Yan menjawab dengan sedikit malu. Sayangnya, hanya ada 2 segel tangan dari teknik segel tangan ini di dalam gulungan yang diberikan Sun Er padaku. Lalu gurunya seketika memarahinya, dasar kamu, bersyukurlah. Meskipun teknik segel dewa ini adalah teknik Dao tingkat tinggi di kelas, jika seseorang dapat mempraktekannya sampai segel terakhir dan mencapai tahap di mana setiap segel terhubung satu sama lain, kemungkinan akan dapat menyaingi kelas Tian teknik Dao. Yao Lao tertawa saat menegur pemuda ini. Dia berkata meskipun status gadis kecil itu luar biasa di dalam klan, sepertinya dia telah mengambil resiko yang cukup besar dengan secara pribadi memberikan teknik Dao-nya kepadamu. Klannya sangat menghargai teknik Dao tingkat atas ini. Mampu memberi 2 segel teknik dewa, sepertinya sudah batasnya. Xiao Yan tertawa malu mendengarkan penjelasan dari gurunya. Dari ekspresi serius Sun Er saat dia memberikannya kepada Xiao Yan, jelas bahwa dia sangat menghormatinya. Menurut apa yang ditulis dari gulungan itu, hanya melatih segel pertama saja, sudah harus berada di kelas Dao Wang. Mengingat kekuatan Xiao Yan saat ini, bahkan jika Sun Er benar-benar memberinya semua teknik segel dewa, kemungkinan Xiao Yan hanya bisa melihat, tanpa bisa mempraktikannya. Waktu begitu cepat berlalu, sudah sekitar setengah bulan Xiao Yan berada di gunung untuk berlatih. Tapi tidak ada kabar dari saudaranya, apakah terjadi masalah. Lalu sesaat Xiao Yan tatapan serius Xiao Yan mengarah ke arah sudut hitam. Lantas Yao Lao berbicara, seharusnya baik-baik saja, jika terjadi sesuatu, seharusnya dia memberikan sinyal kepadamu. Sekarang kamu harus menaruh perhatianmu pada dirimu sendiri saat melawan Yunsa. Akan sangat sulit untuk membunuhnya, kecuali kamu memiliki teknik yang kuat. Seketika ketika Xiao Yan mendengar perkataan dari Yao Lao, dia menarik kembali senyumannya. Dia mengingat kekejaman dari Mystic Cloud yang menyerang klan Xiao-nya. Melihat ekspresi muridnya, Yao Lao lantas sedikit menghibur. Sungguh sangat sulit bagimu untuk memiliki keyakinan mutlak dalam membunuh Yunsa, dengan kekuatanmu saat ini. Namun itu tidak sepenuhnya mustahil untuk dilakukan. Lalu buru-buru Xiao Yan menyela. Metode apa yang dimiliki guru? Pelajari kedua dari teknik segel dewa. Yao Lao tertawa, wajah Xiao Yan kembali menjadi seolah putus asa. Sekarang aku bahkan belum sepenuhnya memahami segel pertama. Bagaimana aku bisa menguasai segel kedua? Selain itu, menurut apa yang Sun Er katakan, segel kedua mengharuskan seseorang untuk mencapai kelas Dao Huang sebelum seseorang dapat mempraktikannya. Yao Lao tersenyum sambil melambaikan tangannya, dan nyala api berwarna putih melingkar naik. Dia melihat Xiao Yan, yang sedang berpikir keras. Lalu Yao Lao menambahkan, gabungkan 3 jenis api surgawi dan gunakan api teratai Buddha. Sebuah teratai Buddha flame yang digabungkan dengan 3 jenis api. Jika kamu benar-benar dapat menggabungkan 3 jenis api surgawi menjadi api teratai Buddha,
tidak akan ada lagi peristiwa tak terduga saat kamu membunuh Yunsa. Yao Lao sambil tersenyum mengatakannya. Xiao Yan dengan sedikit ragu menjawabnya, baik guru, aku akan mencobanya. Penggabungan dua api surgawi saja harus mengandalkan bantuan dari Yao Lao. Bagaimana dengan menyatukan tiga jenis api? Itulah yang dipikirkan Xiao Yan. Yao Lao hanya tersenyum sambil berbicara, kamu perlu melakukannya saja, lalu aku akan membantumu. Lalu sebulan lamanya Xiao Yan mencoba eksperimen itu. Namun selalu gagal, tapi kegagalan demi kegagalan, tidak membuat Xiao Yan menjat putus asa. Namun di tengah-tengah latihannya, yang belum sempurna, datanglah burung pembawa pesan, dan itu dari Xiao Li. Dalam pesan itu mengatakan, semua sudah siap, kita bisa pergi kapan saja. Catatannya cuma berbunyi seperti itu. Namun itu membuat Xiao Yan menghela nafas, dan juga membuat termenung sejenak, karena dia sudah menunggu 3 tahun untuk hari ini. Latihan 3 jenis api dihentikan terlebih dahulu, karena memang sudah waktunya untuk berangkat, kembali ke kerajaan Jiama untuk membalas dendam kepada Sekte Misty Cloud.